Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan masa selama terdakwa berada dalam rumah tahanan negara diperhitungkan secara penuh, sedangkan masa selama terdakwa menjalani penahanan rumah sejak tanggal 12 Mei 2026 diperhitungkan sepertiga sesuai dengan ketentuan undang-undang. 8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 9. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen sebanyak 66 item sebagaimana tertuang dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Juristan daftar pencarian orang. Barang bukti elektronik sebanyak 96 item sebagaimana terurai dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Juristan daftar pencarian orang. Barang bukti berupa uang dan seterusnya dirampas untuk negara. 10. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2006 oleh Purwanto S. Abdullah SHMH selaku Ketua Majelis, Sunoto SHMH, Erusman SHMH, dan Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Mardiatos SHMKN, Andi Saputra SHMH masing-masing sebagai anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2006 oleh Hakim Ketua dengan dampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Bobi Iskandar Dinata SHMH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa dengan didampingi para advokat atau penasihat hukumnya. Silakan duduk kembali.